Halo guys, selamat datang di channel gua Monomon Saham. Guys, supaya investasi kita ya di saham itu tidak seperti membeli kucing dalam karung ya. Dimana membeli kucing dalam karung ini adalah kesalahan fatal ya, kesalahan fatal pemula yang baru masuk ke dunia saham ya. Caranya supaya kalian tidak membeli kucing dalam karung ya, kalian harus bisa membaca yang namanya laporan keuangan ya guys ya. Nah, di video kali ini guys, kita akan membahas cara membaca laporan keuangan nih guys ya. Ini cocok untuk pemula ataupun yang ini guys ya, untuk yang medium lah guys ya. Untuk profesional, gue yakin sih kalian sudah bisa pasti membaca laporan keuangan dengan sangat mahir guys ya. Tapi untuk orang yang baru awal-awal di saham tentunya akan sedikit kebingungan ya. Nah guys, tapi guys sebelum lanjut seperti biasa iklan dulu guys. Kita update kembali bahwa channel Bang Momon sudah mengaktifkan gabung. Kalian bisa bergabung ya di supporter Bang Momon atau bergabung di belajar intens ya. Tentunya di situ kita akan share ilmu-ilmu baru ya tentang strategi kita di saham, dan juga tentunya ada rekomendasi-rekomendasi saham-saham pilihan gitu loh ya guys ya. Guys, apa itu laporan keuangan saham? Jadi laporan keuangan itu rapot perusahaan gitu loh ya. Isinya itu perusahaan untung atau rugi ya, utangnya itu sehat atau kagak, kasnya itu aman atau kagak ya, terus bisnisnya ini tumbuh atau kagak ya. Jadi investor itu beli bisnis guys, bukan cuman chart candle ya guys ya. Kalau chart candle itu trader. Nah guys, laporan keuangan penting itu adalah laporan rugi laba ya guys ya. Ada ini guys ya, fokusnya itu untuk melihat untung atau rugi ya. Yang dilihat tuh pendapatannya naik atau enggak ya. Pendapatannya kalau naik itu bagus ya. Nah, laba bersihnya juga kita lihat, net profitnya ya. Jangan cuma gede, tapi itu juga harus konsisten gitu loh ya guys ya. Lalu kita juga mau melihat margin laba ya. Bisnisnya ini efisien atau kagak ya. Nah, buat pemula, kita tuh lihat nggak hanya laba besar aja, tapi lihat tren 3 sampai dengan 5 tahun. Ya, kita cek contohnya guys ya. Nah guys, di contoh kali ini kita akan pakai contoh laporan dari SSMS ya, Sawit Sumber Mas Sarana. Ini emiten saham yang bergerak di bidang kelapa sawit ya guys ya. Ini labanya lagi on the track ya tahun ini. Tahun lalu ya, mudah-mudahan tahun ini juga on the track lagi. SSMS ini laporan rugi labanya itu seperti ini ya guys ya. Nah kita bisa lihat pendapatannya ya, 2025 itu naik signifikan ya, 2,2 triliun naik menjadi 3,6 triliun ya guys ya. Ini miliar ya, tapi ini itu in thousand rupiah ya. Jadi ini ditambahin nolnya 3 guys ya. Paham ya guys ya. Jadi membaca pendapatannya seperti itu ya guys ya. Nah guys, sebenarnya guys, ini di Stockbit ini sudah ini ya guys ya, sudah lengkap banget ya guys ya. Gua akan membahas dari laporan keuangan yang ada di perusahaan ya, balance laporan rugi laba seperti ini, dan kita akan tunjukkan nanti yang di Stockbit ya, yang sudah rekap ya. Ya, jadi ini pendapatannya ini pendapatannya di sini ya 11 triliun, laba brutonya tuh 3,6 triliun. Naik guys ya. Nah, ini dikurangin macam-macam beban, keluarlah laba itu 1 triliun ya. Naik guys, hampir 2 kali lipat ya. Tahun 2024 itu 600 M ya. Seperti itu cara membacanya ya. Lalu juga ada lagi pos-pos yang lain, terus ada selisih kurs juga, ketemu bersih ya, laba kompresifnya itu 1,066 triliun ya. Nah, ini biasanya guys juga dibagi dengan lembar saham yang ada. Jadi ketemunya adalah laba per lembar ya, itu 105 ya guys ya. Untuk tahun lalu itu 63 ya. Seperti itu kalau di balance sheet. Kalau di Stockbit itu tidak perlu ribet ya. Kalian tinggal klik Key Stats ya. Key Stats itu sudah ada ya. Ini profit bersih Q1, Q2, Q3 ya. Bahkan ada annualized, profit annualized ini proyeksi dari rata-rata 3
3 kuartal ini ya, Q1, Q2, Q3 ataupun TTM. TTM ini proyeksi 1 tahun berdasarkan Q1, Q2, Q3 2025 plus Q4 2024 gitu loh ya. Jadi di Stockbit ini lebih enak guys. Kita pun melihat tren 5 tahun, 3 sampai 4 tahun, 3 sampai 5 tahun itu lebih mudah ya. Ini laba bersihnya 1,2 triliun, ini 800 M ya. Ada growth terus ya si SSMS ini ya. Dulunya sih cukup bagus ya. Dulunya 2022 itu sempat 1,8 triliun ya. Lalu turun drastis 2023. Jadi ini sebenarnya sih ini mulai balik ke asalnya ya guys. Asalnya itu 1,5 triliun, 1,8 triliun, lalu drop 500, 800 ya. Sekarang mulai balik lagi ya guys ya. Si SMSM ini ya. Laba per lembarnya tadi juga bisa dilihat di sini ya. Jadi 35, 35, 302, 32 ya. Jadi 105 ya per lembarnya. Belum dengan Q4. Kalau diproyeksikan 1 tahun dengan rata-rata Q1, Q2, Q3 itu 140. Kalau Q1, Q2, Q3 2025 plus 2024 Q4 ya itu ketemunya 127 ini ya guys ya. Jadi gitu ya. Cara membaca labanya itu seperti itu gitu loh guys. Ini untung ya 2025 ini untung cukup bagus. Tetapi sebenarnya dibandingkan dengan 2022 sebenarnya masih gedean 2022 ya. Nah guys, setelah melihat laba rugi ya, untung atau kagak, yang kita lihat keduanya adalah balance sheet ya atau neraca keuangan ya. Ini tuh fokusnya ke kekuatan keuangannya gitu loh guys ya. Sederhananya aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah yang paling penting itu kita catat ya, yang harus kita perhatikan itu total utangnya itu berapa gitu loh ya. Ekuitasnya berapa ya, kas dan setara kas ya. Hati-hati utangnya besar plus laba turun, ini lebih hati-hati lagi ya. Nah kita cek di contoh SSMS tadi. Nah ini ya guys ya, ini adalah laporan neracanya, balance sheet ya. Ini dia punya ekuitas itu 3,5 ya, 3,5 triliun ya guys ya. Terus total liabilitas plus ekuitasnya itu 11 triliun ya. Inilah asetnya itu ini guys ya, 11 triliun. Ya ini guys, ini utangnya banyak ini kelihatan ya, karena liabilitas dan ekuitasnya itu 11 triliun, ekuitasnya 3,5 triliun ya. Emang naik sih ya, modalnya naik, tapi utangnya juga kita coba lihat guys ya. Ya ini ya guys ya, ini utangnya itu 7,6, liabilitasnya jangka pendek, utang jangka pendeknya itu 4 triliun ya. Ini utangnya lumayan gede. Nah ini di Stockbit pun sudah ada, yaitu di finansial ya. Tapi guys, kalian bisa cek utangnya juga di sini juga ada ya, di rasio solvency ini. Ini ada debt to equity ratio 1,88 ya. Jadi ini gede utangnya emang. Jadi yang bagus itu utangnya itu versus modal itu di bawah 1 guys ya. Jadi hutangnya harus lebih kecil dari modalnya. Ini kalau 1,88 berarti utangnya itu 1,88 kali modalnya gitu loh ya guys ya. Sederhananya seperti itu. Ya, terus ini guys ya, liabilities per equities-nya juga tinggi ya. Jadi kewajibannya itu tadi 2 kali lipat, 2,399 kali ya. Kita bisa lihat tadi di balance sheet ya. Kalau di sini kalian bisa lihat di financial juga bisa ya guys ya. Kita klik balance sheet ya. Ya dari sini tuh si Stockbit ini sudah rekapin gitu loh guys ya. Sudah rekapin semuanya ya. Udah ada kas dan setara kas berapa. Ini 640 miliar ya. Total aset lancarnya itu 4,6 ya guys ya. Liabilitasnya tadi ya 7,6 triliun ya guys ya. Total ekuitasnya 3,5 triliun ya. Jadi dari sini sudah bisa kelihatan juga gitu guys ya.
Jadi di Stockbit ini emang ini adminnya rajin update guys ya, dari laporan keuangan yang ada di situs masing-masing emiten itu sudah ada kopiannya yang lebih mudah dibaca dan trennya kelihatan gitu loh guys ya. Jadi lebih enak di Stockbit bacanya daripada baca di sini sebenarnya guys ya. Gua kasih contoh aja supaya kalian itu, buat kalian yang suka baca di sini ngerti perbandingannya gitu loh guys ya. Jadi sama aja sebenarnya ya. Oke. Nah, setelah kita melihat laba rugi, habis itu ekuitas, kita juga harus membaca yang namanya arus kas ya, atau cash flow ya. Jadi ini fokusnya ke duit beneran ya, di si perusahaannya ini ngasilin duit atau enggak ya. Yang paling penting itu arus kas operasi itu harus positif ya guys ya. Nanti kita lihat si SSMS tadi ya, laba gede tapi cash flow-nya negatif, itu bahaya banget ya guys ya. Nah ini berarti ini perusahaannya nggak sehat gitu loh guys ya. Tadi SSMS itu kebetulan utangnya kan banyak ya, kita nanti coba lihat ya. Ya, pepatah ini ya guys ya, nasihat penting ya. Jadi perusahaan itu bangkrut rata-rata bukan karena rugi, tapi karena cashnya itu habis gitu loh ya guys ya. Ini guys, kalau di laporan di situsnya ya, di laporan di situsnya emiten itu seperti ini ya. Jadi dia dapat arus kas itu penerimaan dari pelanggan 11 triliun ya, tahun lalu itu 7,7 triliun. Kas yang dihasilkan dari operasional itu bersihnya ya, dikurangin kas kepada pemasok sama karyawan itu 1,8 triliun ya, lumayan gede ya, naik ya guys ya. Jadi ini cash flow-nya itu ini ya guys ya, gede ya guys ya, ini bagus ya. Jadi dia itu dari arus kas utama ya, dikurangin biaya-biaya ke karyawan sama ke ini ke pemasok itu masih ada 1 triliun. Oke, lalu dapat yang lain-lain lagi, itu dapat net cash itu 1,2 triliun gitu loh ya guys, cara membacanya guys ya. Terus guys, buat ini, buat investasi itu berkurang lagi 200 M. Lalu dapat lagi, oh enggak, bukan dapat ya, tapi bayar utang. Ini guys ya, bayar utang ke bank itu 4 triliun. Ya ini. Terus dapat penerimaan juga 3,4 ya. Ujung-ujungnya guys, bersihnya itu guys, kas dan setara kas itu jadi 1,18, turun ya guys ya dibandingkan tahun lalu. Kas dan setara kas akhir periode itu jadi 645 M ya. Ini memang sedikit turun SSMS. Nah ini juga kalian nggak usah pusing-pusing, kita cek aja di sini guys ya, sudah sama aja ya. Nah ini guys ya, jadi di Stockbit itu sudah ada laporannya gitu loh ya, ke arus kas ini ya. Ini tadi ya, arus kas dari aktivitas operasi di Q3 itu 5,96 M. Tapi kalau dijumlahin ini sama aja ya, tadi 1,2 triliun ya. Buat bayar ini itu aktivitas investasi, terus buat bayar utang 400 ya. Total ketemunya kas dan setara kasnya itu jadinya 37 M ya kalau di sini ya. 37 M ya. Ini di Q3-nya ya, tapi Q2-nya minus, Q1-nya plus, tadi 1,280 triliun ya. Hasilnya ketemunya ini tadi ya sama aja ya dengan yang ada di sini tadi guys ya, 648 M ya. Ini kalau kita jumlahin sama aja 648 M gitu loh ya guys ya. Jadi kalau di ini di Stockbit itu dipecah per kuarter, kalau di laporan resminya itu sudah di rekap ya, di rekap total ya. Nah guys, setelah kita baca laporan keuangannya guys ya, laporan keuangan tadi laba rugi, habis itu laporan neracanya, habis itu arus kasnya ya. Lalu kita itu
melihat rasio keuangannya gitu loh guys ya. 4 hal ini ya. Jadi kalian itu ngerti dulu gitu loh guys ya. Jadi jangan hanya dihafalin ya, tapi harus dipahami gitu loh guys ya. Return on equity ini seberapa pintar perusahaan pakai modal gitu loh guys. Terus DER ya, hutangnya sehat atau kebanyakan ya. Debt equity ratio ya tadi. Ya, lalu ada PER, price earning ratio. Ini mahal atau murah saham ini gitu loh ya guys ya. PBV, price to book value ya. Ini harga versus nilai bukunya. Ini masuk akal atau enggak, kemahalan atau enggak ya. Jadi dipahami ya 4 rasio ini ya. Ini penting banget buat kalian yang berinvestasi di saham, yaitu ROI, DER, PER, dan PBV ya. Return on equity. Nah, di sini ini 4 rasio ini itu penjelasannya dan cara hitungnya panjang guys. Kalian nggak usah ribet-ribet guys ya. Kalian cukup di Stockbit aja. Kalian klik di Key Stats. Nah, ini sudah ada guys ya. Ini return on equity-nya cukup bagus ya. 37,70%. Ini gede banget ya. Tapi guys, sebenarnya return on equity ini tinggi banget untuk SSMS karena banyak ditolong oleh utang ya. Makanya return on asetnya dia kecil. Tapi masih di atas 10%. Ini masih bagus ya guys ya. Return on equity ini bagusnya di atas 10%. Ini termasuk bagus. Jadi dia ini meminjam ya. Banyakan meminjam modal pakai utang. Tapi endingnya equity-nya tetap bagus ya. Akhirnya ini pengembalian atas modalnya bagus, tapi banyak kan ditopang oleh disupport oleh hutangnya gitu guys ya. Makanya dia tadi hutangnya agak gede guys ya. Debt to equity ratio-nya 1,88 ya. Hutangnya memang masih agak kebanyakan ya guys ya. 1,88 di atas 1. Lalu price earning ratio ya, mahal atau murah. Ini kalian nggak usah bingung-bingung. Debt to equity ratio tadi bisa dilihat di Stockbit. Ini hutangnya agak besar, tapi price to earning ratio-nya ini murah ya guys ya. Agak murah sih ya guys ya, di bawah 15 ya, tapi masih di atas 10 ya. Ini artinya gimana sih guys? Sederhananya gini loh guys ya. Jadi dari laba perusahaannya itu lo butuh waktu 13 tahun, 13,36 tahun ya, 13,36 tahun untuk bisa balik modal gitu loh ya guys ya. Ketika lu beli sahamnya ini, berarti lu tuh butuh 13,36 tahun untuk balikin modal lu dari labanya gitu ya. Sederhananya seperti itu. Terakhir ya, PBV ini price to book value. Jadi nilai bukunya ini berapa kali? Nah, ini ada 5,04 ya. Ini berarti mahal ya guys ya. Secara PE ini mahal, secara PBV ini juga mahal ya guys ya. 5,04 kali. Harusnya standar itu 1 ya. Nah guys, cara baca cepatnya atau praktis ini simpelnya gini ya guys ya. Labanya tadi ya naik apa turun itu aja dulu ya. Kalau naik berarti bagus, kalau turun berarti sinyal yang tidak terlalu bagus ya. Hutangnya naik lebih cepat dari laba atau enggak ya. Cash flow operasi positif atau enggak ya. Ekuitas tumbuh atau enggak ya. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4 ini aman berarti potensial gitu guys ya. Tapi kalau 2 sampai 3 merah ya jadi harus hati-hati ya. Jadi seperti itu. Nah biasanya kesalahan fatal pemula itu cuma lihat laba 1 tahun ya. Labanya gede tapi utangnya gede banget ya. Gak cek cash flow ya. Karena katanya bagus ya. Jadi si SSMS tadi juga kita bisa lihat ya. Labanya 1 tahun tuh bagus tapi utangnya juga agak gede ya guys ya. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.